Selama puluhan tahun, Hilux identik dengan kerja keras, medan berat, dan ketangguhan tanpa kompromi. Dari tambang, proyek, bahkan sampai jalan rusak, mobil ini selalu ada. Dan kali ini, sesuatu terjadi pada mobil ini. Sesuatu yang merubah Hilux secara drastis. Nah, apa saja yang berubah? Simak videonya, kita akan melihat perubahan Hilux sampai ke akar-akarnya. Bukan Hilux yang kita kenal. Hal pertama yang langsung terasa adalah desain mobil ini. Hilux generasi terbaru tampil jauh lebih modern, agresif, dan tegas. Garis bodi dibuat lebih tajam, proporsi terlihat lebih lebar, dan kesan kendaraan kerja mulai bergeser ke arah pick-up modern berkelas global. Pada bagian depan mobil ini sudah berubah drastis. Lampu lebih pipih, grill lebih besar, bumper terlihat lebih solid. Ini bukan lagi Hilux yang hanya fokus kuat di lapangan, tapi juga terlihat pede tampil di kota. Toyota sepertinya ingin menjangkau pengguna yang lebih luas tanpa menghilangkan DNA tangguhnya. Di bagian samping, siluet lebih kekar dengan garis bodi yang lebih bersih. Sedangkan di belakang, desain lampu dan bak terlihat lebih modern dan fungsional. Singkatnya, ini seperti Hilux yang naik kelas. Dari alat kerja jadi ruang komando. Masuk ke kabin, perubahan makin terasa. Interior Hilux terbaru bukan lagi soal plastik keras dan desain seadanya. Toyota mengubah atmosfernya mendekati interior modern. Pada dashboard, terdapat panel digital yang menggantikan model analog lama. Panel ini memberikan laporan real-time tentang kondisi kendaraan dengan tampilan modern serta mudah dibaca. Selain itu, layar sentuh besar 12,3 inci menjadi pusat multimedia dan kontrol utama kabin. Layar ini lengkap dengan konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto Navigable, navigasi bawaan, bahkan fitur voice command. Tidak hanya itu, Hilux terbaru juga dibekali Toyota Connected Service. Fitur ini yang memungkinkan pemilik memantau kondisi kendaraan lewat aplikasi, mulai dari status kendaraan, pengingat servis, hingga fitur darurat seperti SOS Emergency Call, dan Automatic Solution Notification. Teknologi yang biasanya ada di SUV modern, kini turun ke pick-up. Dari sisi kenyamanan, ergonomi kabin ikut disempurnakan. Posisi duduk pengemudi dibuat lebih rileks, dengan pengaturan jok yang lebih fleksibel dan penyangga tubuh yang lebih baik. Setir multifungsi hadir dengan desain baru. Lalu, sistem pendingin udara juga ditingkatkan. Di beberapa varian, tersedia climate control otomatis dengan ventilasi belakang, membuat kabin tetap nyaman meski dipakai perjalanan jauh atau membawa penumpang penuh. Material interior pun juga naik kelas. Area yang sering disentuh kini terasa lebih solid dan halus dengan sentuhan soft touch di dashboard dan panel pintu. Nuansa kabinnya lebih rapi, lebih dewasa, dan jauh dari kesan pickup kasar generasi lama. Ditambah lagi fitur keselamatan aktif kini semakin lengkap. Sistem seperti Adaptive Cruise Control dan Digital Alert, Lane Trace Assist, Blind Spot Monitoring, hingga Road Cross Traffic Alert mulai hadir sebagai standar di beberapa pasar. Titik paling kontroversial. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin geger. Toyota resmi membawa Hilux ke era elektrifikasi. Artinya, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Hilux tidak lagi hanya bergantung pada mesin diesel. Perlu dicatat, varian diesel masih ada, terutama untuk pasar yang membutuhkan daya angkut dan ketahanan jarak jauh. Namun, kini hadir opsi hybrid ringan, bahkan versi listrik murni di beberapa pasar tertentu. Ini langkah besar, dan tentu memicu pro dan kontra. Hilux versi listrik hadir dengan motor listrik, baterai besar dan penggerak semua roda. Torsinya instan, respon cepat dan suara nyaris senyap. Untuk penggunaan perkotaan, operasional proyek ringan, atau area dengan regulasi emisi ketat, versi ini sangat masuk akal. Namun, Toyota tidak menjual mimpi kosong. Mereka sadar keterbatasan EV, terutama soal jarak tempuh dan infrastruktur.
Karena itu, Hilux DC bukan pengganti total, melainkan pilihan tambahan. Artinya, Toyota tidak memaksa semua orang untuk pindah ke listrik. Mereka punya opsi, dan itu keputusan cerdas. Nah, apakah Hilux masih Hilux? Ya, tapi dengan pendekatan yang baru. Platform leader frame tetap dipertahankan, sistem suspensi diperkuat. Ground clearance tetap tinggi, sistem penggerak 4x4 masih tersedia. Bahkan, teknologi off-road kini dibantu sistem elektronik yang lebih pintar. Toyota tidak mengorbankan kemampuan, mereka justru menambah kontrol. Jadi di medan berat, Hilux tetap bisa diandalkan. Tapi kini dengan bantuan teknologi yang membuatnya lebih mudah dikendalikan. Strategi Toyota, bukan nekat tapi terukur. Banyak yang bilang Toyota nekat, tapi jika dilihat lebih dalam, ini justru langkah yang paling aman. Toyota tidak mematikan diesel, mereka tidak memaksakan listrik. Mereka membuka pintu ke semua kemungkinan. Hilux kini punya banyak wajah, tergantung kebutuhan pasar. Nah, untuk pasar seperti Indonesia, perubahan ini sangat menarik. Hilux tetap relevan untuk pertambangan, perkebunan, dan proyek berat. Tapi di saat yang sama, varian baru membuka peluang untuk sektor perkotaan dan operasional modern. Nah, lantas apakah harganya berubah? Di Thailand, Hilux Travo E dalam satu varian utama dibanderol dengan harga 1.491.000 baht atau sekitar 766 jutaan. Harga ini memang lebih tinggi dibandingkan Hilux diesel biasa. Tetapi, sebanding dengan teknologi listrik penuh, sistem penggerak 4x4, dan fitur mutakhir yang ditawarkannya. Toyota juga mengonfirmasi bahwa model ini akan diperluas ke pasar Asia Tenggara mulai tahun 2026, termasuk potensi hadir di Indonesia. Jadi, tunggu saja ya sobat kehadiran Hilux ini di Indonesia. Nah, gimana menurut sobat? Komen di bawah ya. Jika sobat suka dengan video ini, like dan share ya sobat. Sampai ketemu lagi di fakta seru selanjutnya. See you!